Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Abdurrahman Al-Fatih dari Psikologi kelas 2B dengan NIM 24070160146. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu bagian dari subbab ke-11 dari apa yang ada di RPS, yaitu perkembangan seksual pada perkembangan dewasa menengah. Seksual pada parubaya atau dewasa menengah terbagi menjadi tiga, yaitu perubahan pada wanita, perubahan pada pria, lalu sikap dan perilaku seksual pada masa dewasa menengah. Yang pertama, seksual pada wanita. Yang paling berpengaruh pada seksual di wanita adalah terjadinya masa menopause. Menopause atau fase alami yang terjadi di usia parubaya biasanya sekitar akhir usia 40-an hingga awal 50-an. Ketika siklus menstruasi manusia berhenti sepenuhnya. Usia rata-rata wanita mengalami menstruasi terakhir adalah sekitar 51 tahun, meskipun kisarannya bisa sangat beragam. Dari usia 39 hingga 59 tahun, hampir semua wanita akan mengalami masa pasca menopause saat mencapai usia 60 tahun. Premenopause adalah masa transisi antara menstruasi teratur dan berhentinya menstruasi sepenuhnya. Fase ini dapat berlangsung hingga 10 tahun. Umumnya dimulai di usia 40-an, namun bisa juga terjadi pada usia 30-an karena adanya faktor genetik serta pengalaman hidup yang berpengaruh terhadap waktu munculnya menopause dan gejala yang menyertainya. Dengan kata lain, yang pertama terjadi pada masa dewasa parubaya adalah premenopause, di mana transisinya antara haid yang teratur lalu hingga terjadinya berhenti secara keseluruhan. Dan fase ini biasanya terjadi pada 10 tahun. Setelah 10 tahun tersebut, maka disebutlah masa menopause, di mana seorang wanita benar-benar berhenti untuk memproduksi sel telur. Premenopause bisa terjadi pemercepatan dengan faktor genetik atau pengalaman hidup seperti minum alkohol, merokok, atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu narkotika atau narkoba yang membuatnya tercandu-candu. Lalu dari penanganan masa menopause, karena mengingat wanita menandai berakhirnya masa subur, ini menjadi momen penting yang membuat banyak wanita harus memutuskan apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Wanita berusia 30-an yang belum pernah melahirkan terkadang merasa terdesak oleh jam biologis mereka untuk segera mengambil keputusan. Salah satu penanganan umum terhadap gejala menopause adalah dengan terapi pengganti hormon atau HRT yang berfungsi menambah kadar hormon estrogen dan progestin yang mulai menurunkan. Dengan kata lain, seorang wanita yang bekerja seperti karut yang memiliki karir yang tinggi, mereka akan memusatkan pada konsumsi pada konsultasi dan di mana dia akan benar-benar mengejar karir tanpa memikirkan memiliki seorang anak. Oleh karena itu, mereka yang memiliki jam biologis pada masa saat mereka tua akan berhentinya mengandung sel telur, maka mereka akan ingin merasakan yang namanya memiliki anak. Sehingga mereka melakukan terapi pergantian hormon agar mereka dapat memperlambat atau memperjarak jauh lagi hormon dan atau jam biologis itu, sehingga mereka akan semakin tua untuk mengalami masa menopause. Lalu yang kedua, seksual pada pria. Meskipun tidak seintens wanita, pria parubaya memang mengalami perubahan hormonal seiring bertambahnya usia. Di usia 50-an hingga 60-an, kadar hormon seksual pria, khususnya testosteron, mulai menurun. Namun, tidak seperti penurunan estrogen yang drastis pada wanita. Penurunan testosteron ini berlangsung secara bertahap sekitar 1% per tahunnya. Meski demikian, kebanyakan pria masih mempertahankan kemampuan reproduktif mereka. Penurunan hormon ini bisa berdampak pada gairah seksual yang menurun. Sebuah penelitian terhadap pria Taiwan juga menunjukkan bahwa penurunan testosteron lebih menonjol pada mereka yang mengalami obesitas atau diabetes. Salah satu masalah kesehatan yang muncul pada pria usia parubaya adalah disfungsi ereksi, yaitu kesulitan untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi yang cukup untuk hubungan seksual. Lalu, penanganan disfungsi ereksi, yaitu untuk mengatasi disfungsi ereksi tersebut, dapat melalui obat-obatan seperti Viagra, serta alternatif lain seperti Levitra dan Cialis yang menjadi sebuah populer di kalangan orang-orang di
manusia barat. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke penis agar terjadinya ereksi dan memiliki tingkat keberhasilan antara 60 hingga 85%. Banyak pria melaporkan kepuasan terhadap hasil penggunaan obat tersebut. Selain itu, obat-obatan ini juga terbukti meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, dan hubungan pasangan. Levitra dan Cialis juga memberikan efektivitas yang sama dengan Viagra yang memiliki efek samping yang serupa. Gaya hidup memiliki peran penting dalam memicu disfungsi ereksi. Obesitas, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok secara signifikan meningkatkan risikonya. Selain itu, kadar testosteron yang rendah sering berkaitan dengan sindrom metabolik dan kadar triglycerides yang tinggi. Dan yang terakhir, yaitu sikap dan perilaku seksual pada masa usia dewasa menengah. Meskipun jika dilihat dari sudut biologis, fungsi seksual pria dan wanita cenderung menurun di masa dewasa menengah, pada umumnya mereka juga lebih jarang melakukan aktivitas seksual dibanding di masa dewasa awal. Dapat dilihat dari tabel ini, di mana pada masa usia sekitar 18 hingga 29, baik pria maupun wanita, mereka justru lebih sering untuk melakukan hubungan seksual dibanding pada saat mereka memasuki usia 30 hingga 59. Pada masa-masa tersebut, mereka dapat mengalami sebuah kesuburan yang sangat tinggi. Bahkan bagi wanita, kesuburan paling meningkat antara 18 sampai umur 39 tahun, di mana mereka dapat melakukannya selama berkali-kali dalam waktu per minggunya. Begitu juga dengan pria. Namun keduanya sama-sama mengalami penurunan pada saat umur 40 hingga 60 tahun, di mana pada masa ini ialah pada masa dewasa menengah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.